Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas izinnya pada kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan rutin kita di malam Senin, dengan harapan semoga melalui kegiatan ini menjadi wasilah kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lebih baik lagi meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Maka hanya atas izin Allah lah kita bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ini dan lebih baik dari yang kemarin dan seterusnya. Itu hanya izin Allah, dan semoga melalui wasilah pertemuan kita di malam hari ini semoga kita mendapatkan kekuatan untuk bisa berubah lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sama-sama aturkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa mengawali kegiatan kita sama-sama berwasilah dengan Ummul Quran. Kita bersilaturahmi dengan para orang tua kita masing-masing melalui untayan doa, semoga mereka yang sudah tiada di alam dunia ini ditetapkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang masih ada pada kesempatan ini semoga rahmat Allah selalu tercurah pada mereka sehingga mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kebahagiaan dan mendapati akhir perjalanan hidup dalam keadaan husnul khatimah. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Selanjutnya seperti biasa saya memberikan kesempatan dulu kepada hadirin yang mau bertanya seputar kegiatan keagamaan. Kalau sanggup saya jawab, kalau tidak sanggup saya jawab ada Pak Ustadz. Jadi ada yang lain juga silakan. Mangga yang mau bertanya dulu. Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti kalaupun ada juga di tengah silahkan. Kalau tidak ada, saya mengajak kepada hadirin pada saat ini
untuk merenungkan sebuah hadis yang saya kemarin bacakan di khutbah Jum'ah yang kemarin. Di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada tiga hal, tiga kompetensi ya, tiga mutiara yang mesti kita dapatkan dalam diri kita masing-masing. Tiga hal yang mesti ada dalam diri kita masing-masing berdasarkan amanah Rasulullah SAW. Yang pertama, ini ada dua riwayat. Ada riwayat yang pertama mengatakan kolbun syakirun walisanun zakirun. Kalau riwayat yang kedua kebalik, ada lisan dulu kemudian kolbun ya. Kolbun syakirun, lisanun zakirun, wa zaujatun mutmainnatun yuti'u ila imani. Jelas tuh Pak? Bisa bangun lari keluar daripada ke dia. Kadang tuh balik dia. Jelas? Ya, nyata tarik ting keluar banget. Ayat tilu hal anu menjadi yang semestinya kita dapatkan, yang semestinya ada pada diri kita, yang semestinya selalu hadir dalam diri kita gitu ya. Yang pertama, kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun yuti'u ila imanihi, pasangan laki-laki mah berarti istri, seorang istri mukminah yang selalu menopang atau mendorong, menghantarkan kepada keimanan suaminya, meningkatkan keimanan suaminya. Jadi ngadukung menurut seorangnya, gampang nama adalah seorang pasangan yang selalu mendukung atas meningkatnya keimanan suaminya atau pasangannya. Nah ini tiga potensi ini yang mesti kita dapatkan selaku khalifah, sebagai pemimpin ya, sebagai Adam, kaum Adami. Tiga komponen ini yang mesti kita kuasai ya. Maka ketika ini kita kuasai, maka berbahagialah kita, karena kata Rasulullah, inilah sejatinya manusia yang semestinya manusia yang harus memiliki tiga komponen ini dalam dirinya. Nah kemudian tiga komponen ini merupakan aplikasi dari ritual ibadah kita yang manapun. Tiga komponen ini adalah implikasi atau buah ya, buah kesadaran yang muncul dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang manapun itu akan mendorong, semua mengalirkan, semua mengarahkan untuk kita memiliki lisanun dzakirun, untuk kita memiliki kolbun syakirun ya. Karena kolbun syakirun itu tidak akan kita miliki tanpa menjadi kolbun salimun. Kolbun salimun itu muncul adalah merupakan efek daripada abidun. Jadi seorang abdi yang mempraktekkan ibadahnya, maka dia akan memiliki hati yang tenang. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir akan mendapatkan ketenangan hati. Nah, dari ketenangan hati ini baru satu tahap. Dari ketenangan hati itu diusahakan menjadi kolbun syakirun. Maka pribadi kita itu, tuntutan pribadi kita itu harus menjelma menjadi seorang abdi. Ciri keabdian kita adalah mendapatkan hati yang tenang,
Setelah itu, setelah kita menjadi abdi yang tenang, maka langkah berikutnya menjadi abdan syakura, menjadi abdi yang pandai bersyukur. Hanya permasalahannya untuk mencapai kepada titik itu tidak sedikit rintangan yang harus kita lewati. Ya, sadari dan tidak sadar bahwa perjalanan kita itu untuk menjadi ke titik yang 3 poin tadi itu tidak asal semudah kita mengucapkan, ya, tetapi harus mengikuti trek kehidupan yang selalu kita ingat, yang selalu kita pedomani atau jalani. Tak jauh dari kunci pedomannya adalah zikir. Maka lisanun zakirun itu adalah merupakan sebuah kunci bagaimana kita untuk menjadi abdi Allah yang sesungguhnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita untuk menjadi abdun syakirun, menjadi memiliki qalbun syakirun, berawal dari lisanun dzakirun. Lisanun dzakirun itu membantu kepada hati untuk menjadi qalbun syakirun. Qalbun syakirun ini akan terlihat hasilnya, kualitas qalbun syakirun ini ketika terbiasa menjadi lisanun dzakirun. Jadi antara lisan dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Hati akan menjadi syukur, hati akan bersyukur ketika lisan selalu berzikir. Hati yang sudah bersyukur itu akan terpancar menjadi lisan yang zikir. Jadi dua sirkulasi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka antara lisan dengan hati itu adalah gambaran. Lisan itu gambaran hati, hati pun bisa diperbaiki, dirubah oleh lisan. Nah, ini jadi maka dua komponen antara lisan dengan hati ini adalah gambaran cerminan. Maka dalam suatu riwayat diceritakan ada seorang ulama yang memiliki yang biasa ngurus beok ya, kemudian beok nate dilatih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suatu saat beok nate digegah ucing, ngek digegah ucing, padahal beok itu sok dilatih la ilaha illallah. Maka sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Pak Kiainya itu nggak bisa ngajar, nggak bisa kemana-mana. Dia selalu diam sendiri, mencek orang mah sedih, meratapi kematian beok. Sedih karena beoknya meninggal, gitu, bukan meratapi. Sedih karena beoknya meninggal. Hingga satu riwayat, satu saat muridnya datang, mencek bahasa orang mah meureun naon Pak Kiai, kunaon atau make ngajar acan. Pak Kiai, amun seandainya ngajar teh karena leungit beo, kenaik beo mah urang beli deui, cek santrina. Urang beli deui beo anu minimal sama maksimal lebih teh eta. Soal Pak Kiai, jawaban singkatna lah gitu, cerita singkatna, kami lain sieun lainnya aku beokna, lain sedih ku beokna, ngan kabayang lamun hirup perjalanan akhir kami sarua jeung beok, ya. Nah kumaha sok beok ngapanggih la ilaha illallah, ngapanggih la ilaha illallah, tapi ketika paeh digigal ucing, jawaban terakhirna adalah ngek, suara beokna nu asli nu muncul. Kumaha ieu urang, ari urang teh sok dilatih la ilaha illallah, urang teh sok dilatih kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tetapi kumaha ujung hayat urang teu bisa ngucapkeun kalimah thayyibah, sok sieun kitu kami mah. Nah, maka Islam mengajarkan dengan kalimat ini, Islam mengajarkan bahwa bagaimana caranya supaya terjadi sinkronisasi antara lisan dan hati. Maka selalu diubahlah. Hati diubah dengan lisan,
nanti apa yang muncul dari lisan itu adalah gambaran dari hati. Jadi lamun urang sok zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ataupun kita membacakan kalimah thayyibah dalam ritual ibadah kita, maka salah satu indikator keberhasilan kita itu lihat ketika kita mendapatkan satu kejutan atau kaget. Mun ditajong contohna, cing kira-kira nu kaluar tina mulut urang naon? Apakah kalimah thayyibah ataukah yang lainnya kan gitu. Itu kan jadi gambaran bahwa sesungguhnya apa yang tertanam dalam hati kita itu belum tentu seperti apa yang kita sering ucapkan. Nah, bagaimana caranya kita untuk supaya hati kita itu bisa tertanam kalimah thayyibah? Ya lisanlah harus kita melalui lisanlah harus kita latih. Maka bentuk bacaan pada sholat la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kalimah-kalimah thayyibah itu, maka sejatinya inilah yang harus tertanam di dalam hati kita. Maka ketika hati kita sudah tertanam itu, maka refleksi apa yang keluar dari hati kita biasanya ketika refleks kegiatan suatu kejadian, refleks reaksi kalimat apa yang muncul. Nah, amun urang titajong teh mah tepuk titajong anu muncul teh lain kalimah thayyibah, malah kalimat qobihah lain kalimat anu hade nu kaluar teh kalimat goreng, berarti cerminan hati urang teh masih kene goreng. Nah, seperti itu. Maka suatu ketika Imam Ghazali ditaros ku muridna, ucap urang tadi Pak Kiai, kenapa sih orang itu banyak orang yang suka berzikir tetapi tidak dari hatinya tidak urang mah tertembus karena hati lah gitunya. Tapi kenapa banyak yang zikir tapi yang tercermin dari perilakunya tidak sesuai dengan kalimah yang dibacakannya? Maka Imam Ghazali mengatakan, mau berubah bagaimana, mau berubah seperti apa sekiranya di dalam hatinya belum dibersihkan dari penyakit-penyakit hatinya. Nah, maka gambarannya belum tentu kita berzikir, banyak berzikir la ilaha illallah atau Allahu akbar, bahkan banyak yang berzikir, yang melantunkan zikir malah jadi goreng adat. Mencek orang mah gitulah bahasa gampangna merenya. Pertanyaan ti murid Imam Ghazali teh loba nu zikir tapi kalah goreng adat. Apa? Kenapa? Karena zikirna tidak masuk ke dalam ruang yang sebenarnya. Ruang yang sebenarnya itu adalah di dalam hati kita. Berarti hati kita itu masih banyak tersimpan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak semestinya. Ketika zikir itu mau hinggap, di situ sudah penuh dengan kotoran-kotoran yang tidak semestinya, sehingga zikir kalimah thayyibah itu susah untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, maka dari itu agama menganjurkan dengan ritual apapun, baik itu sholat, puasa, zakat, sesungguhnya agama itu, ajaran itu mengajarkan kita bagaimana kita mawas diri kita, mawas terhadap diri kita, seberapa kita saat ini sedang apa, sedang bagaimana, dina kondisi kita itu saat ini sedang keur kumaha gitunya, kondisi urang itu keur kumaha. Maka indikatornya adalah apa yang tercermin dalam kehidupan kita. Yang tercermin dalam kehidupan kita itu adalah gambaran apa yang tersimpan di dalam hati kita. Ya, amun hati urang goreng, maka bakal muncul naon? Muncul gorengan mendingnya. Lamun muncul kagorengan, ya itu kan masalahnya kan ketika
muncul kagorengan di luar kita, di nampak yang berhadapan dengan kita, tidak sedikit kita itu bahkan menyalahkan orang lainnya. Padahal sesungguhnya apa yang kita dapati dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita masing-masing, baik itu adalah gambaran hati kita, jelek pun itu adalah gambaran hati kita. Maka yang harus diperbaiki sesungguhnya siapa? Maka bukan orang lain, tetapi diri kita masing-masing. Karena apa yang nampak pada diri kita setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita, itulah gambaran apa sesungguhnya yang terdapat di dalam hati kita. Coba kalau kita bayangkan, ketika kita memiliki hati yang penuh syukur, ya, qalbun syakirun, memiliki hati yang penuh syukur, maka yang muncul kira-kira gambaran apa? Ya, gambaran tentang syukur. Berarti kalau gambarannya tentang syukur, maka tidak akan ada musibah. Ya, pasti adalah tentang kebaikan-kebaikan sesuai harapan yang kita inginkan. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan metodologi gitu ya, untuk mendapatkan qalbun syakirun, itu melalui lisanun dzakirun. Nah, permasalahan saat ini ketika lisanun dzakirun itu adalah kita mengkotak-kotak dalam kehidupan kita di kotak-kotak. Zikir itu ada kalanya hanya cukup di tempat-tempat ibadah saja. Sholat itu zikir ya, sholat itu adalah bagian dari zikir. Ketika kita zikir itu maknanya adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu ada kalanya kita ke sholat tungkul. Beres sholat orang poho deui ka Allah. Ya. Karena sholat kita itu ada kalanya belum kita posisikan sebagai zikir. Padahal sholat kita itu adalah sebuah metodologi, sebuah cara, sebuah pembelajaran, pelatihan bagaimana ketika kita harus ingat Allah ketika sholat, dan itu harus kita jalankan di luar sholat. Nah, ini disebutkan sholat di luar sholat teh, yaitu sholat dalam kehidupan kita selalu menyandarkan diri kepada Allah. Jadi segala bentuk apa yang nampak pada diri kita dalam keseharian kita itu sesungguhnya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pola pikir kita sudah sampai ke ranah itu, apapun yang terjadi pada hari ini, pada saat ini, apapun yang terjadi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang disebut lisanun dzakirun. Ya. Contoh orang menang musibah lompatna ka Allah. Ya. Ketika menang nikmat, orang lompatna kadang-kadang ke Allah. Tetapi karena kanikmatanana nu diucapkeun mah alhamdulillah, tapi negeskeun alhamdulillah teh henteu ka Allah, tetapi karena kanikmatanana. Ya, contoh minum. Alhamdulillah teh kena cai. Kadangkala seperti itu. Lain alhamdulillah ya Allah hatur nuhun abdi tos dipasihan cai. Ya, contoh orang makan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nama dibaca tapi ingat ka Allah. Nah, kadang-kadang eleh kuningali sang bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana teh karena sanggup konsentrasi teh lain ka Allah ya. Beres makan alhamdulillah nikmat dahar teh muka bayang naonna nikmatna waregna, tapi nganuhunkeun ka Allah kadang poho. Nah kan di dinya. Jadi urang teh mawas diri bisi urang teh siga beok tadi, rasaan mah urang teh sok ngacakeun kalimah thayyibah, rasaan mah tasbih sok diputer-puter, aya nu pake tasbih aya nu tangan diputer-puter, tapi konsentrasi urang ternyata belum kepada pemberinya, tetapi lebih kepada pemberiannya. Nah, maka di sini
Dalam Al-Quran disebutkan ketika salah seorang di antara kalian menyatakan beriman, maka lantas jangan mengira engkau tidak akan diuji. Ketika orang menyebutkan iman ke Allah, maka jangan lantas cukup mengatakan iman hukum tanpa siap diuji keimanannya. Ya, dengan apa Allah menguji kita, menguji keimanan kita? Ya dengan perilaku kita sehari-hari. Maka semakin kita mengingat Allah atas apa yang terjadi dalam hari demi hari orang, baik itu dalam keadaan genah ataupun tergenah, saku orang selalu mengingatkan kita kepada Allah, maka itulah sesungguhnya ujian dari sebuah keimanan yang sedang kita klaim. Gitu. Jadi orang misalnya sekadar iman ke Allah, iman. Kadang orang masih di posisi beok. Gitu. Iman orang gak karek beok. Contohnya ketika dihadapkan kenikmatan, mau diingat Allah apa kenikmatan anak. Sekalipun kita mengucapkan alhamdulillah cager. Ingat karena cager. Apa ingat kalau nyager kenana? Kan dia itu nanti sepintas mah siga sama kalimat kurang dibacakan mah eta kene, tapi penekanan atau interpretasi orang kemana ketika mengucapkan bismillah dan kita mengucapkan alhamdulillah kemana? Maka imah ranah masing-masing, introspeksi masing-masing, direnungkan masing-masing dalam kehidupan masing-masing. Bukankah ketika kita sudah takbiratul ihram itu tidak boleh melakukan apapun selain mengingat Allah? Ya, kan sholat didinya. Lamun geus takbiratul ihram, urang ngobrol, urang berbuat di luar bacaan dan gerakan sholat, maka hukumnya batal. Sholatna, kan gitu. Sholatna batal. Begitupun ketika kita sudah mengklaim la ilaha illallah, maka berusahalah apapun yang sedang kita hadapi, mau bahasa takdir mah hade goreng, papasten di Allah. Artinya kita mendapatkan kebahagiaan, kita kembalikan kepada Allah. Kita mendapatkan kesusahan pun kita kembali kepada Allah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita untuk bisa kembali mengingat Allah. Tetapi ini susah, tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Karena kerumitan ini ada pada diri masing-masing. Seberapa sadar kita untuk mengingat Allah dan seberapa sadar kita lupa terhadap Allah. Ini dibuktikan ke Allah. Maka kenapa seolah-olah orang mukmin itu secara fakta ini seolah-olah kayak gitunya dijauhkan dari duniawi. Ya. Tapi muncul bahasa orang manubeng harti lolobana dalam Islam. Kenapa seperti itu? Karena ini gambarannya seperti itu. Bisa kan umat Islam karena manusia pada dasarnya itu akan mendekatkan kepada Allah itu manakala dia sedang susah. Daek suatu ibadah getol lamun keur susah, diberi senang kira-kira ingat mau ke Allah. Nah, ya. Jadi sesungguhnya bukan susah dan senangnya sebetulnya mah. Tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita bisa mengingat dengan senang ingat Allah, ketika susah pun ingat Allah. Keur susah magus puguh sok ingat ke Allah, keur senang sok poho ke Allah. Nah, seperti ini. Maka gambaran anu katilu tina hadis tadi adalah efek muntah hadis tadi kan. Pertama lisanun zakirun, kedua qalbun syakirun. Yang ketiga adalah zaujatun mu'minatun yutihu ila imanihi. Ini pasangan yang akan selalu mendukung pada keimanannya. Ini yang ketiga ini adalah efek. Ketika hati kita penuh dengan syukur, ketika lisan kita itu adalah penuh dengan mengingat zikir, mengingat Allah,
Maka yang disebut pasangan itu bukan hanya cek urang mah awewe, cek lalaki meureun awewe, cek awewe lalaki, cek beurang naon, cek beurang mah peuting, cek peuting beurang, cek susah senang, cek gering cager. Nah, itu kan pasangan anu mendukung karena meningkatnya keimanan. Jadi datang susah ingat ke Allah supaya panggih senang, datang senang ingat Allah supaya tambah senang. Kita kan gitu. Di pasangan itu pasangan dalam kehidupan kita. Eta mah terserah muncul pangkus teh mau cenah pasangan teh wanita hegae syukuri eta bakal datang muka dua. Dan seterusnya. Itu sangat seperti itu. Maka pasangan di sini bukan berarti pasangan istri saja, menelaki. Pasangan itu apa yang diharapkan di urang aya bikangna, di luar aya jaluna kan gitunya. Contoh misalnya pasangan teh di urang aya susahna, jaluna teh berarti senang. Tah datangna senang, berarti kan pasangan teh senang. Menang pasangan tina susah jadi senang, tina gering jadi cager. Nah, itu cara mendapatkan itu semua adalah melalui lisanun dzakirun jeung qalbun syakirun. Gitu. Jadi ieu Gusti Allah mulai Rasulullah yang disebar kepada kita untuk diketahui bagaimana cara kita main di dunia ini berdasarkan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lamun urang ayeuna zikir, lamun dina kitab Al-Azkar itu kan makna zikir itu apapun yang mengingatkan kita kepada Allah itu disebut zikir. Kita minum mengingatkan kita kepada Allah berarti kita sedang zikir. Kita ngariung seperti ini ngumpul membahas tentang Allah, tentang mengingat Allah berarti kita sedang zikir. Apapun mundina kitab eta mah disampaikan, apapun aktivitas kita yang mengingatkan kita kepada Allah itulah zikir. Dan itulah makna sholat yang sesungguhnya. Jadi sholat teh mengingat Allah itu bukan hanya sekedar sholat, tetapi begitu takbiratul ihram sampai salam. Berarti sampai salamnya sampai iraha ulang teh. Salam beres sholat ulang teh berarti beres tina kehidupan dunia ieu. Yang kita tebar itu adalah kebaikan, salam kakenca kakatuhu, salam kakenca. Kebaikan dan kebaikan sebagai buah daripada kita berzikir mengingat Allah. Ya, sepanjang sholat kita mengingat Allah, baik gerakan ataupun ucapan. Ya, dari takbiratul ihram kita menyengaja dengan takbir Allahu Akbar, kita akan mengagungkan Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang ada. Ini wajahku atau kuhadapkan wajahku kepadamu di dalam sholat. Kita arahkan ke arah kiblat. Kita sedang melakukan pengarahan diri kepada Allah. Yang disebut kiblat itu kan, lamun Ka'bah itu hanya simbol, hanya sebuah simbol. Ka'bah itu adalah simbol. Sesungguhnya kita bukan menghadap kiblat, tetapi kita sedang menghadapkan diri kepada Allah. Ya, jadi bukan kita menyembah batu. Bahasa kiblat itu adalah Ka'bah, berarti kita menyembah batu, bukan menyembah batu, tapi kita sedang menyembah Allah dengan menghadap Ka'bah, kita mengingat Allah. Nah, terus kita baca Fatihah itu kita sedang mengingatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah, bismillah, atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan sifatnya Ar-Rahman Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman Maha Rahim, Malik Yaumiddin, yang memiliki yang menjadi raja penentu, ya, penentu di hari pembalasan. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah bentuk penyandaran kita, kesadaran kita bahwa siapa Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah aku menyembah sebagai hamba, aku hamba, Allah sebagai Rabb. Aku yang menyembah, Allah yang disembah.
Aku yang meminta, Allah yang dipinta. Nah, tempat meminta. Nah, itu ada kesadaran kita. Terus ihdinas siratal mustaqim. Kita sedang mengekspresikan bentuk kehambaan kita kepada Allah. Itu melalui untayan doa. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan kepada orang-orang yang Allah berikan jalan kesesatan dan orang yang dibenci oleh Allah. Dan kita sedang mengingatkan dari mulai kita Fatihah, ruku kita sedang mengagungkan Allah. I'tidal kita sedang menekadkan diri bahwa Allah itu Maha mendengar. Kapanpun, dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang berdoa, Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah itu Maha mendengar atas apa yang kita keluhkan, atas apa yang kita inginkan. Ya. Terus sujud adalah bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Ya, duduk baik itu duduk antara dua sujud ataupun duduk sedang tasyahud, itu adalah sebuah bentuk persaksian atas anugerah Allah. Tak diacungkan, celek. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini adalah sebuah simbol kesaksian kita kepada Allah atas kuasanya. Nah, itu maka asyhadu alla ilaha illallah di sini ketika kita sanggup dalam kehidupan kita, apapun aktivitas kita yang kita jalani, apapun kegiatan, apapun bentuk kondisi yang kita hadapi setiap saat, ketika kita selalu mengingatkan diri kepada Allah, maka kita akan dipersaksikan oleh Allah. Maka asyhadu janjina, asyhadu alla ilaha illallah. Lamun orang ingat ke Allah dengan dalam kondisi apapun, maka konsekuensinya adalah Allah akan perlihatkan anugerahnya. Nah, dan sayangnya orang sok di kotak-kotak di orang teh, ya kadang-kadang orang sorangan gitu, orang secara pribadi sok mengkotak-kotak bahwa sholat mah sholat beres sholat pohon Allah nah, ya ke sholat orang ingat Allah, beres sholat orang poho deui ka Allah na. Nu paling parah mah ke sholat ge poho ka Allah ke sholat ge poho ka Allah na komo ge sholat na gitu ya. Ya karena konsentrasi orang tadi itu ya, sesungguhnya konsentrasi kita itu lebih banyak kepada nikmatnya atau yang memberi nikmatnya. Nah itu sesungguhnya di situ dah yang harus kita gitu teh stay tune, yang harus kita posisikan gitu ya, yang harus kita posisikan diri kita itu adalah dina posisi ingat kepada pemberi, bukan ingat kepada pemberiannya. Urang kan kadang-kadang lobana ingetnya karena kahayangna, tapi poho kanu mentana Allah mah kan ka urang teh mere ujian we kitu nya, mere urang menang musibah na iraha mentana ka Allah. Nah iri ijabah tu orang itu turun-turun, nah iraha mentana orang ke Allah, cing menta ke Allah, orang mentana ke Allah atau menta kanu dipikahayang ku urang. Nah iya, ini rada beda gitunya sok aya. Urang mata kedilanyepan ketika orang berdoa, dia minta ke Allah atau minta ke selain Allah. Ketika orang mendapatkan apa yang kita inginkan melalui doa, diijabahlah bahasa doa ke Allah. Dalam kehidupan kita mendapatkan kemudahan dari Allah, maka orang cenderungna ingat karena kemudahanana ataukah ingat ke Allah nah. Tapi tidak sedikit dalam kehidupan kita mendapati kemudahan hidup itu seolah-olah kebetulan. Menikah beneran teh menang ieu. Menikah beneran keur hayang ieu teh aya. Kira-kira na eta ngingetkeun ka Allah apa henteu gitu. Nah gitu ya, sebagai ima ada bahan introspeksi orang pribadi gitunya, orang sendiri, bahan muhasabah orang, bahwa ketika dalam kehidupan kita ini selalu tergambar, selalu tercermin, selalu tertuang kemudahan-kemudahan itu, apakah kemudahan ini mengingatkan kita kepada pemberinya atau kita anggap ini sebuah kebetulan saja. Maka tidak sedikit orang itu terbius, ya kita lah bukan orang lain, kita terbius dengan kenikmatan yang ada.
ya. Dengan kenikmatan yang kita miliki, kita lebih lebih mengekspresikan kenikmatannya dibanding mengekspresikan kepada sang pemberinya. Nah ini jadi syukur teh kadang ngerasa bunga boga bunga jadi bunga segala rupa bunga ku eta tetapi ada kalanya kita belum merasa bunga, ku Allah diperhatikan, ku Allah dikasih ini, ku Allah diposisikan, ku Allah dijadikan. Kita kadang-kadang orientasi kita terhijab, artinya tertutup untuk bersyukur, untuk mengingat Allah. Nah sekalipun yang datang kepada kita itu adalah kenikmatan, apalagi kesusahan. Ya, cuma kalau dilihat secara berdasarkan pendapat Sayyidina Ali, nah gitu, kalau Sayyidina Ali mengatakan ketika kita harus berbahagia ketika kita berdoa selama 10 berdoa sebanyak 10 kali, yang diijabah itu 1 kali, yang 9 belum diijabah. Berarti Sayyidina Ali dalam 9 itu kita sedang bersama Allah, tapi ketika diijabah belum tentu masih dengan Allah, gitu. Karena rumus sederhana itu rumus dina Sayyidina Ali, muncul bahasa urang mah cek bahasa semedi lah gitunya, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Mun keur kosong ingat ke Allah, mun keur isi Allahna kosong. Mun keur kosong Allahna aya, lamun keur aya Allahna aya. Nah, ini sebuah kebiasaan kita sebagai manusia, secara manusiawi selalu berada di posisi itu. Maka ketika kita bisa enggak ketika kita sedang kosong kita bisa mengingat Allah, tapi ketika kita kenikmatan ada, kita masih mengingat Allah. Nah, maka sungguh ini sahur Kanjeng Rasul ini sebuah potensi yang disebut investasi ya, sebagai aset. Ini aset terbesar bagi diri kita itu adalah ketika kita memiliki lisanun dzakirun, qalbun syakirun, wa zaujatun mu'minatun yutihu ila imanihi. Didatangna pasangan-pasangan kurang dibutuhkan itu bisa pasangan eta teh menambah keyakinan bahwa oh ternyata Allah itu maha baik. Allah itu baik, Allah itu sangat baik kepadaku. Datang tadi haus, datang minuman, datang kelapar, datang makanan. Nambah keimanan tuh ke Allah gitu maksudnya. Dengan datangnya pasangan-pasangan itu, pasangan yang diharapkan itu, bisa enggak pasangan itu menambah keyakinan bahwa ternyata Allah itu maha pemberi. Allah itu maha kuasa atas segala manusia. Allah itu sebagai Rob kita. Bisa tuh menambah keyakinan. Jadi ketika tiga kesadaran ini, 3 pembiasaan ini, 3 kondisi ini sudah ada dalam diri kita, maka sesungguhnya kita sudah sedang dalam keadaan sebagai abdan syakuro. Jadi abdi Allah yang sesungguhnya, ya, abdi Allah yang berkualitas tinggi, ya, kualitas tinggi ya. Mau bicarana karena abdan syakuro, ya, abdan syakuro itu komplit, ya, kecerdasannya lebih dari rata-rata. Nah, sebagai ulul albab, mukmin itu kan banyak gelar. Orang mukmin itu banyak gelar. Jadi hatinya penuh dengan ketenangan, mutmainnah, kecerdasannya sebagai ulul albab, posisinya sebagai hati dari ketenangan itu ada 2 level, kedua adalah sebagai abdan syakuro, ya. Jadi ayah Abdullah, ayah abdan syakuro. Abdullah hanya memiliki ketenangan saja, beda lagi dengan abdan syakuro. Abdan syakuro itu lebih, bukan hanya sekedar tenang, tetapi bisa dengan kesenangan pun mereka selalu tetap mengingat Allah. Jadi apa yang digambarkan, apa yang ditanamkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya adalah tentang bagaimana kita hidup berdasarkan ajaran Rasulullah. Tetapi poin-poin ini ketika sudah mencapai poin ini, maka kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Ya, seperti kita dari sholat yang kita lakukan, setelah sholat kita selesai, apa kesadaran yang kita miliki dari pengingatan kita kepada Allah. Jangan sampai siga pengajian kamari mah heureuy di bagusnya bagus Jumaah kamari mengaji teh kitu jadi tidak ada yang membekas, tidak ada membekas. Sama kita perhatikan ketika kita sedang sholat, habis sholat, beres sholat. Dari sholat yang kita lakukan, apa kesadaran yang kita miliki? Kesadaran apa yang kita dapatkan dari sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam? Maka itu perlu dievaluasi. Kalau kita bisa kalau kita sanggup mengevaluasi, pasti kita bisa menemukan itu. Tetapi kalau kita belum ada pikiran ke sana, ada pun kita anggap tidak ada. Maka bagaimana kita akan merasakan, bagaimana kita akan memperbaiki sholat kita manakala kita tidak merasa menemukan, ketika kita tidak menemukan apa kelebihan dan kekurangan dari sholat yang kita lakukan. Maka sholat ulang teh aya kalana sakadar ngalaksanakeun beres we. Kan seharusnya mah beres sholat itu kita renungkan apa yang kita dapatkan, respon gitu ya, efek baik dari perbuatan sholat kita dalam kehidupan. Apa? Ya, mun urang sholat jeung teu sholat bisa ngabedakeun. Ya, mun urang sholat kieu karasana, mun urang teu sholat kieu karasana. Lamun urang teu merhatikeun eta mah rek sholat rek henteu kitu we karasana teh. Jika tidak ada bedanya antara sholat jeung teu sholat. Maka setiap mukmin mukminat itu seharusnya bisa mengukur efek kemanfaatan dari sholat yang dia lakukan untuk dirinya. Jadi ulah sampai kaki urang teh sholat tapi saya bedana jeung nu teu sholat. Ketika urang teu sholat kieu, ketika urang sholat kieu. Nah, maka seharusnya mah kita harus bisa mengukur ketika sholat kieu karasana dalam kehidupan teh, ketika urang teu sholat kieu karasana. Nah, kalau mukmin dan mukminat sudah merefleksikan itu dalam kehidupannya, maka yakinlah mukmin mukminat akan berkonsentrasi memperbaiki kualitas sholatnya. Sholat sangat dengan kewajiban hukum ada beres, seolah tengepek karena kehidupan. Nah, susah kita memperbaiki, keinginan untuk memperbaiki sholat ke moal aya ketika kita tidak merasakan efek. Nah, dicoba pelajari, coba direnungkan, maka dianjurkan kita bertafakur. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati jahili sanatan. Tafakur sesaat, tafakur sejam itu lebih baik daripada ibadah orang bodoh setahun. Nah, apa yang harus kita tafakuri? Nah, di antara itu yang harus kita tafakuri itu seberapa kualitas mengingat kita kepada Allah di dalam waktu sholat. Keefeknya seberapa banyak, seberapa kemudahan yang Allah berikan, mendapatkan rasa atau suasana apa dalam kehidupan ketika kita fokus sholat kita memfokuskan diri untuk mengingat Allah. Jadi sholat teh bisa dievaluasi. Nanti evaluasi nah kusaha ku urang sorangan, kamu ngarasakeun ge urang sorangan. Hasil sholat urang hari ini akan seperti apa? Kumaha rasana? Itu seharusnya mah kita itu membuat jadwal sendiri bagaimana kita mengevaluasi kegiatan rutin kita, kegiatan mengingat Allah dalam setiap hari kita. Itu kita rutinkan sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana pencapaian diri gitu ya. Pencapaian diri urang teh seperti apa. Jadi untuk sakadar begitu mah beres ibadah beres ngalakukan dia beres. Nah, kita tidak mengukur
sejauh itu maka mustahil ya kita akan memperbaiki kualitas sholat kita, apalagi meningkatkan. Nah kembali, ini sebagai bahan muhasabah saya khususnya gitu ya, sampai dengan saat ini sudahkah lisan ini, yang terlontar dari lisan ini adalah sesuatu hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah? Zikir nama-na, aplikasi zikir bermacam-macam, jenis zikirna bermacam-macam. Silahkan mau makan, mau minum, mau mengucapkan bismillah, mau mengucapkan alhamdulillah, apapun yang terlontar dari mulut ini, sekiranya ini adalah cerminan pengayat diri kepada Allah, itu kita sedang berzikir. Kemudian yang kedua adalah, sudahkah kita memiliki kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ya, orang bersyukur karena objekna atau bersyukur kepada subjek. Ya, bersyukur teh karena kanikmatanana atau sudah bersyukur kepada sang pemberi nikmatna. Nah itu kan berarti bahan evaluasi orang. Kemudian indikator berikutnya adalah bagaimana cerminanana dari lisanun zakirun kolbun syakirun ini. Sudahkah kita memiliki pasangan, apapun yang kita inginkan selalu mengikutinya ya, apapun yang kita bahasa surgawi memudah naon hayang datang, naon dihayangkeun jadi, itu kan bahasa surga gitu ya. Apapun pasangan yang kita inginkan selalu datang, selalu terwujud. Apa yang kita cita-citakan selalu terwujud. Itu adalah disebutnya kategori zaujatun mukminatun yuti'uhu ila imanihi. Tetapi wujudnya apa yang kita inginkan itu cenderung untuk kembali mengingat Allah. Nah itu adalah potensi, karena tidak sedikit yang datang yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu itu datang, tetapi bukan mengingatkan kepada Allah. Nah gitu, tidak sedikit ini malah menjadi melupakan Allah. Nah tadi ya, ketika kosong orang ingat Allah, ketika ayah Allah nak kosong, habis gitu gitu ya. Yang dimaksud ini mah adalah ketika kosong kita mengingat Allah, ketika ada pun kita masih mengingat Allah. Berarti itu disebut zaujatun mukminatun yuti'uhu ila imanihi. Jadi nambah keyakinan, nambah kemantapan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan datangnya kemudahan, dengan datangnya fasilitas dari Allah, malah makin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah melupakan Allah. Nah, ini riwayat-riwayat yang dulu. Contoh besar nama seperti halna Korun. Ya, Korun itu kan pada awalnya Korun itu adalah seorang abdi Allah nu taat. Ketika dia sedang miskin, dia adalah seorang abdi Allah yang taat sebagai murid dari Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, mujak orang mah dikarunya Korun taatna dengan ketaatanan, dengan kesolehanana gitu. Limpahkanlah anugerah berupa harta kekayaan kepada Korun supaya bisa lebih taat lagi. Dan ternyata ketika itu diijabah oleh Allah, nah Korun malah melupakan Allah. Nah ini kan gambaran besarnya seperti itu. Maka bagi kita gambaran itu jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai ketika kita mengingat Allah itu hanya ketika kita sedang butuhnya saja, tetapi ketika sudah datang pertolongan dari Allah pun kita masih kita sanggup melupakan kembali Allah. Nah seperti riwayat Korun tadi, atau dalam riwayat Nabi Muhammad siapa? Sa'labah ya, Sa'labah yang dengan hartanya durhaka kepada orang tua, melupakan orang tua kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi bagaimana ketika kosong kita berusaha untuk mengingat Allah, tapi begitu ada pun Allah berikan kelimpahan kepada kita, kita masih tetap dalam mengingat kepada Allah. Kerja di rakyat mah mengingat Allah, geus jadi pejabat, oh Allah bisa gitu. Nah, lamun dina naon?
lamun dina jabatan kan, harta tahta wanita, 3 komponen ini yang menjadi barometer pengukuran tentang kenikmatan Allah. Maka dari 3 komponen inilah manusia diuji, ya. Kita diuji dari tiga komponen ini, harta tahta wanita. Diukur dari sini. Can menang nutilu kumaha ka Allahna, geus meunang nutilu kumaha ka Allahna. Nah, ieu jang urang ye. Urang can menang harta tahta wanita kumaha ka Allahna. Geus boga harta tahta wanita kumaha ka Allahna. Ya. Dan tidak sedikit orang tidak mau beribadah itu karena pasangannya dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita saja, waspada sebagai untuk diri kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memiliki lisanun zakirun, memiliki kolbun syakirun, memiliki zauzatun mukminatun yutihu ila imanihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertarusan saya urang tutupnya, muntaya urang tutup, kita sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.